Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Kembali lagi bersama saya di channel Master Stu. Untuk video kali ini saya ingin membahas setelah kita mendapatkan gaji, apa aja kewajiban kita yang harus dibayarkan. Buat teman-teman yang ingin tahu video mengenai Jepang dan lainnya, wajib banget tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi setelah kita mendapatkan gaji, apa aja sih yang harus kita bayarkan? Jadi yang pertama itu kita harus bayar kewajiban kita yang ada di sini. Misalnya kayak bayar apato, bayar pajak. Jadi saya pribadi itu bayar apato di sini kurang lebih 15.000 yen sampai 19.000 yen. Tiap bulan itu berbeda-beda, nggak bisa meratakan sama, tergantung pemakaian kita per bulan. Itu udah termasuk kayak bayar listrik, gas, dan air. Selanjutnya kita bayar wifi. Wifi itu kurang lebih sebulan 5.000 yen. Jadi kan di sini saya dipakai 4 orang. Jadi per orangnya itu harus bayar 1.250 yen. Selanjutnya ada pajak. Pajak yang saya bayarkan itu ada 2. Yang pertama pajak kesehatan sama pajak dana pensiun. Pajak kesehatan itu saya bayar 20.320 yen. Pajak dana pensiun itu 16.920 yen. Jadi itu pajak yang saya bayarkan. Dan selanjutnya itu yang kedua, setelah saya mendapatkan gaji itu saya sisihkan buat dana darurat. Jadi setiap bulan saya mendapatkan gaji itu saya sisihin 50.000 yen. Itu saya pribadi ya. Buat apa? Buat dana darurat. Supaya nanti takutnya saya amit-amit di sini kan terjadi masalah atau apa itu mengenai pekerjaan, saya udah ada dana darurat. Itu tergantung kalian berapa aja yang harus disiapin. Misalkan emang bisanya 50.000 yen nggak apa-apa, 40.000 yen nggak apa-apa, sebisanya aja, menyesuaikan gaji yang diterima tiap bulan. Sama buat tabungan. Tabungan itu kalau saya pribadi, setelah semuanya udah dibagi, baru saya nabung sedikit demi sedikit. Yang ketiga, saya investasiin untuk nanti buat masa depan saya. Kalau saya pribadi itu saya investasiin, yang pertama itu di reksadana, yang kedua di obligasi, yang ketiga di tanah, sama di kripto. Kalau masalah investasi itu tergantung kalian. Kalian bisanya apa, taunya apa. Kalau saya pribadi kan masih pemula, masih harus banyak belajar, masih banyak yang harus didalami. Jadi saya sekarang lagi pelajari reksadana, obligasi, kripto, emas, dan lain-lain. Jadi karena saya umurnya masih muda, masih umur 20-an, jadi harus benar-benar belajar sejak dini supaya kedepannya itu kita nggak keteteran. Keempat itu anggaran tiap bulan. Jadi kita itu wajib banget harus anggarin belanjaan kita tiap bulan. Jadi saya pribadi itu tiap bulan 4 mang 1.000 atau 41.000 yen. Itu buat apa aja? Itu kayak buat transport, bahan pokok selama 1 bulan, beli beras, jalan-jalan, dan macam-macam. Itu saya bagi, ada kebutuhannya masing-masing, udah saya bagi. Jadi semuanya ada 41.000 yen. Itu tergantung kalian berapa aja. Karena perbedaan saya pertama kali datang ke Jepang sama pas waktu saya udah 3 tahun di Jepang itu perbedaannya jauh banget.
pas waktu tahun pertama saya di Jepang itu, saya per bulan cuma nganggerin 2 mang 5.000 atau 25.000 yen. Tahun kedua karena harganya naik lagi, saya anggerin 35.000 yen. Dan tahun ketiga naik lagi, saya naikin lagi anggarannya 41.000 yen. Tapi setelah kita belanjain atau udah masuk akhir bulan dan udah mau gajian lagi, pastikan ada lebih nih. Nah, saya sisihin itu. Kan lumayan, misalkan tiap bulan bisa dapat 1 mang atau 5.000 yen, kan lumayan itu tiap bulan dari sisa uang belanjaan. Yang kelima, alokasiin buat me time atau hiburan. Nah, untuk saya pribadi itu, untuk me time ya, itu saya nggak ada. Buat jalan-jalan itu saya nggak ada. Karena untuk saya pribadi itu sekarang fokusnya kerja. Dan paling saya itu tiap bulan ya anggerin 5.000 yen untuk beli buku. Beli bukunya di mana? Di Indonesia. Jadi saya tiap bulan itu pasti wajib banget beli buku baru. Sekali beli dapatnya 12 buku, 10 buku. Nanti itu dikumpulin terus misalkan udah dikumpulin, saya kirim ke Jepang gitu. Saya beli online, nanti bukunya datang ke rumah, nanti orang yang di rumah nyiapin terus dikirim ke sini. Dan kemarin juga saya habis ngirim, itu pas bulan 1 saya ngirim ada kurang lebih dari 10 buku. Untuk masalah biaya saya nggak mikirin, karena ilmu itu penting buat kita pribadi. Karena ilmu yang kita dapat itu nggak bisa diambil sama orang lain. Jadi saya wajibin tiap bulan buat beli buku. Karena dengan kita atau saya pribadi beli buku, mungkin bisa nambah wawasan saya mengenai yang ada di dunia ini dan lingkungan sekitar. Dan cara berpikir saya lebih kritis lagi. Mungkin itu me time saya. Untuk kayak jalan-jalan, terus kayak beli barang branded, beli sepatu branded, HP branded, yang mahal-mahal saya enggak. Karena fokus saya itu kerja dan nabung dan investasi. Yang keenam itu evaluasi dan catat pengeluaran setiap bulan. Jadi ketika kita udah ngebagi kayak anggaran buat dana darurat, buat kebutuhan per bulan, buat biaya apato dan lain-lain, itu kita evaluasi dan catat di buku. Itu misalkan kita itu per bulan habisnya berapa sih, dapatnya berapa sih. Kalau saya pribadi itu nyatetnya yang per bulan, itu nyatet yang bulanan. Jadi saya kan per bulan kan 41.000 yen. Nah, itu saya catat di buku. Jadi misalkan hari ini saya belanja di toko ini habis misalkan 1.000 yen, terus pergi keluar kayak buat biaya transport, beli minum, terus kayak belanja, beli beras, saya catat di memo atau dicatat di buku. Itu wajib banget. Kalau kita nggak kayak gitu, kita nggak tahu pengeluaran kita tiap bulan habisnya berapa gitu. Kalau kita nggak dicatat, kita asal ngambil duit dari tabungan atau dari ATM, ya ketemu duitnya tinggal dikit aja. Nanti kan yang disalahin kan ya tahu sendiri gitu. Jadi kalau saya pribadi wajib banget nyatet di buku. Kalau sekarang kan maksudnya udah canggih nih, bisa nyatet di HP, di laptop, atau di buku. Kalau saya pribadi itu di buku, karena sekalian saya ngelatih menulis. Jadi pada intinya setelah kita mendapatkan gaji, itu kita bukan foya-foya, bukan kita langsung ditabung semua, enggak. Ada kebutuhan dan kewajiban kita yang harus dibayarkan. Kalau kita udah mulai disiplin dari sekarang, nanti untuk kedepannya juga kita bakalan terbiasa. Kalau kita untuk sekarang nggak disiplin, itu saya kedepannya ya nggak bakalan disiplin gitu.
Kayak yang kemarin itu saya udah nyatet dari tahun kedua saya. Jadi pas 2023 itu awal Agustus saya udah mulai nyatet pengeluaran saya segala macam. Jadi saya udah tahu per bulan itu saya ngeluarin berapa. Misalkan emang jebol nih bisa nyampe 5 bang, saya tahu oh berarti bulan ini harus ngirit, harus pokoknya ngirit dalam artian ya jangan jalan-jalan, jangan sering keluar. Intinya ngirit buat itu ya. Tapi kalau buat perut, buat badan kita nggak boleh ngirit karena itu termasuknya kesehatan. Jadi mungkin sekian untuk video saya, semoga bermanfaat, dan mungkin kedepannya itu saya bakalan sharing-sharing lagi mengenai hal-hal yang berbau Jepangan. Jadi terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye bye.